sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah, kan tentangku tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, sungguh dan tentangku tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Oh, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kasih-Mu. Haleluya.
kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kalau kami kembali boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan, bersekutu dengan firman-Mu Tuhan. Kami tahu firman-Mu tidak terpisah dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di antara kami dan akan menjelaskan kepada kami apa saja yang kami perlu ketahui untuk kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Bila hidup kami berlimpah-limpah pagi hari ini. Kasih Tuhan segala kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Mari kita mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan. Sudah semua? Yang di radio ada? Ada satu ya. Hah? Baik. Ada yang mau sharing pagi ini? Haleluya. Ayo mau sharing? Kak Kesia mau sharing? Ayah Bes mau sharing? Baik. Saya sharing screen ya. Baik. Dia kan suka lari. Oke. Pas itu. Oke, pas ya. Pas ya. Kelihatan nggak di situ halamannya? Pas ya. Oke, soal di sini nggak kelihatan. Jika Yohanes telah melihat kebenaran yang sesungguhnya tentang kehidupan dalam kerajaan, sungguh disayangkan ia hanya memperoleh penglihatan. Akan lebih baik jika Yohanes telah melihat kebenaran yang sesungguhnya tentang kehidupan dalam kerajaan. Sungguh disayangkan ia hanya memperoleh penglihatan dan tidak melihat pekerjaan yang nyata dan lahiriah di bumi. Jadi dia hanya melihat penglihatan, tapi pengalamannya di bumi tidak, karena belum waktunya gitu kan. Ya. Sungguh disayangkan, ada apa dengan Tuhan? Mengapa setelah pekerjaannya berlangsung sangat baik di Israel, sekarang dia datang ke Tiongkok? Mengapa dia harus menjadi daging, melakukan sendiri pekerjaannya dan hidup di tengah orang-orang? Tuhan sungguh tidak bertegang rasa terhadap manusia. Dia bukan saja tidak memberitahu manusia sebelumnya, tetapi mendadak memberikan hajaran dan penghakimannya. Walaupun itu ada tertulis ya, dengan mendadak dia datang.
Sangat tak masuk akal. Pertama kali Tuhan menjadi manusia. Dia menanggung banyak kesulitan sebagai akibat tidak memberitahu manusia sebelumnya tentang semua kebenaran yang sesungguhnya. Sebelumnya juga demikian, saudara. Ya, ketika kedatangan yang pertama, ya, tidak memberitahu. Sama dengan kedatangan yang kedua, tidak memberitahu sebelumnya. Hanya ya sedikit. Dia akan ditolak oleh angkatan ini, katanya gitu ya. Dia hanya mengatakan dia akan datang kedua kali, menjemput katanya. Cuma tidak dijelaskan apa arti menjemput. Ya kan? Tentunya dia tidak mungkin melupakan hal itu, bukan? Jadi, mengapa dia tidak juga memberitahu manusia kali ini? Kini, betapa disayangkan. Hanya ada 66 kitab dalam Alkitab. Hanya diperlukan satu kitab lagi yang menubuatkan pekerjaan akhir zaman. Tidakkah engkau pikir demikian? Bahkan Yahweh, Yesaya, dan Daud tidak menyebutkan tentang pekerjaan masa kini. Mereka jauh terpisah dari masa kini dengan kesenjangan waktu lebih dari 4.000 tahun. Demikian pula Yesus tidak sepenuhnya menubuatkan pekerjaan saat ini. Hanya membicarakan sedikit pekerjaan itu. Dan manusia tetap tidak menemukan bukti yang mencukupi. Jika engkau membandingkan pekerjaan zaman sekarang dengan pekerjaan sebelumnya, bagaimanakah keduanya bisa sebanding satu sama lain? Tahap pekerjaan Yahweh diarahkan pada Israel. Jadi, jika engkau membandingkan pekerjaan zaman sekarang dengannya, akan timbul ketidaksesuaian yang bahkan lebih besar. Keduanya sama sekali tidak dapat dibandingkan. Lagi pula, engkau bukan orang Israel atau orang Yahudi. Kualitasmu dan segala hal tentang dirimu serba kurang. Bagaimana engkau dapat membandingkan dirimu dengan mereka? Apakah ini mungkin? Ketahuilah bahwa saat ini adalah zaman kerajaan, dan ini berbeda dari zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia. Apapun yang terjadi, jangan mencoba menerapkan dalil Tuhan tidak dapat ditemukan dengan dalil apapun. Jadi saudara, Tuhan sedang membawa kita keluar ya dari pekerjaan yang sebelumnya, keluar ya. Sebetulnya melanjutkan lebih baik ya. Melanjutkan tahapan pekerjaan berikutnya. Tentu tahapan pekerjaan berikutnya ini sebetulnya tidak bisa dibanding-bandingkan gitu. Karena toh ini pekerjaan Tuhan juga. Pekerjaan Yahweh juga sebetulnya. Pekerjaan Yesus juga sebetulnya. Karena mereka sama. Gitu ya. Mereka sama. Punya hakikat yang sama. Punya watak yang sama. Mereka menggambarkan Allah itu. Kita juga tidak dapat mengatakan mereka bukan Allah itu. Nama-nama itu maksudnya ya. Ya, dia sama. Hakikat yang di dalamnya. Ya. Nah,
Bagaimana kehidupan Yesus selama 29 tahun setelah kelahirannya? Alkitab tidak mencatat apapun tentang masa kecil dan masa muda dan masa mudanya. Bahkan, tahukah engkau seperti apa masa mudanya? Gak ada ditulis. Mungkinkah dia tidak memiliki masa kecil atau masa muda? Dan bahwa ketika dilahirkan dia sudah berusia 30 tahun? Gak mungkin. Yang ada dicatat hanya umur 12 tahun. Gitu kan. Selanjutnya, apa yang dilakukan dia setelah itu sampai 29 tahun? Tidak ada dicatat dalam Alkitab. Engkau tahu terlalu sedikit, jadi jangan terlalu ceroboh dalam mengungkapkan pandanganmu. Ya, jadi kalau orang, karena hal ini sudah diungkapkan karena orang-orang yang pintar secara teologi itu, saudara, sebetulnya sasarannya ada di situ. Selalu mengatakan, istilahnya selalu menghakimi pekerjaan Tuhan zaman sekarang dengan ayat-ayat dalam Alkitab. Mana? Di mana tertulis? Demikian juga pertengkaran di zamannya Tuhan Yesus. Gitu. Ahli-ahli Taurat demikian, mereka bertentangan satu dengan yang lain. Kalau ada yang sudah mulai percaya kepada Tuhan Yesus, gitu ya. Pada waktu itu percaya itu, saudara, mengaminkan loh apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Atau minimal begini, betul juga ya. Gitu. Apalagi kalau dibandingkan dengan moral daripada para ahli-ahli Taurat pada waktu itu dan para imam-imam. Jadi seperti itulah terus, saudara, yang terjadi. Jadi zaman sekarang juga begitu, saudara. Apalagi di masa awal-awal ini, saudara. Di masa awal-awal mereka gitu ya. Karena kan dia bukan golongan dari pemimpin pada waktu itu. Namanya tidak dikenal. Sekali dia mengatakan namanya Tuhan yang Maha Kuasa, orang terkejut. Siapa kamu? Selama ini prialah yang mendominasi. Seolah-olah Allah Bapa itu adalah pria gitu. Kan gitu. Karena disebut Bapa gitu. Lalu ketika suatu saat ada orang yang mengatakan dia juga adalah ibu, Roh Kudus itu ibu, wah gempar lagi. Padahal kebenarannya, apakah ada jenis kelamin di sorga? Nggak ada kan? Bukankah perempuan juga berasal dari laki-laki? Dan pada akhirnya laki-laki juga berasal dari perempuan. Jadi memang ada banyak hal, saudara, yang yang tidak bisa dipahami asal-asalan gitu. Terlalu dangkal pikiran kita gitu. Sangat jauh dengan pikiran Tuhan. Kenapa? Kenapa? Hah? Laptopnya? Oh. Oke, baik. Engkau tahu terlalu sedikit. Jadi jangan terlalu ceroboh dalam mengungkapkan pandanganmu. Itu tidak ada gunanya bagimu.
Alkitab hanya mencatat bahwa sebelum hari ulang tahun Yesus yang ke-30, dia dibaptis dan dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Keempat Injil mencatat 3,5 tahun pekerjaan Yesus. Tidak ada catatan mengenai masa kecil dan masa mudanya. Tetapi hal ini tidak membuktikan bahwa dia tidak memiliki masa kecil dan masa muda. Hanya saja pada awalnya dia tidak melakukan pekerjaan apapun dan hanya merupakan orang biasa. Jadi, bisakah kau katakan bahwa Yesus hidup selama 33 tahun tanpa masa muda? Gak mungkin. Kenapa tidak dicatat? Tidak penting. Tapi, apakah karena tidak dicatat, dia tidak memiliki masa muda? Apakah tidak banyak kisah? Banyak kisah. Tapi itu tidak dikatakan pekerjaan Tuhan. Sampai dia memulai pekerjaannya, itulah pekerjaan Tuhan. Berarti dia menjalani kehidupan manusia biasa. Cukup lama ya. 29 tahun. Lama kan? Kalau istilah sekarang itu umur 29 tahun dia lahir baru. Kira-kira kayak gitu. Mungkinkah dia tiba-tiba mencapai usia 33,5 tahun? Gak mungkin. Segala sesuatu yang dipikirkan manusia tentang dia bersifat supernatural dan tidak realistis. Makanya kan murid-murid itu ketika melihat Yesus menghentikan badai yang sedang mengamuk, siapa sih orang ini? Katanya kan gitu kan. Sampai alam pun tunduk kepada dia, katanya gitu. Jadi pada waktu itu banyak sekali terobsesi ingin mengalami hal-hal yang supranatural. Kepercayaan orang karismatik seperti itu, saudara. Saya juga dulu begitu, saudara. Terlalu banyak lah yang kita ini kan ya, di masa-masa itu. Ya memang kita mengalami sedikit. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan hal itu. Bahkan dia mengajarkan sendiri. Kalau kamu katakan kepada gunung ini pindah, kalau kamu tidak bimbang, pasti dia pindah. Dan dia mengatakan itu bukan berarti mereka harus mengejar itu gitu. Tujuan daripada perkataan itu adalah itu biasa. Gitu. Dan itu bukan tujuan tertinggi daripada Tuhan itu. Bukan. Makanya saudara dari situ sebetulnya saudara. Ketika banyak orang gagal dalam memahami pekerjaan Tuhan. Gitu. Jadi ketika terjadi kemajuan seperti sekarang misalnya gitu, atau bagaimana apa yang dilakukan oleh iblis yang sangat merusak manusia gitu ya, sajalah gitu ya, itu sering sekali saudara membuat orang tanpa sadar meninggikan iblis gitu, meninggikan manusia yang super. Selalu sudah dibuat perlombaan. Siapa yang super? Super dalam matematika.
super dalam fisika, kedokteran, apa saja, dalam tarik suara, pertandingan olahraga, semuanya ingin mencari yang super. Di masa-masa mereka berjaya, orang memuja-muja. Tapi ketika mereka sudah tua, orang menghina. Baru saja dia mencetak gol gitu, orang mengeluarkan luar biasa. Tapi ketika dia tidak mencetak gol, ketika sudah berhadapan dengan kiper saja, semua orang mencibirnya. Ya, tidak adil. Saudara, ketika melihat semua itu, ketika Tuhan mengatakan seperti yang saya katakan tadi, kalau kamu katakan kepada gunung ini pindah, maka dia akan menurut kepadamu. Kalau kamu tidak bimbang, maka orang berpikir bahwa Tuhan menyuruh mereka memindahkan gunung. Apakah itu? Jadi lebih tepatnya saudara, selama ini orang Kristen bukan bersekutu dengan Tuhan, tapi bersekutu dengan Alkitab. Tapi dengan Alkitab, gagasan dia. Mungkinkah saudara, Tuhan itu bisa berbicara kalau seseorang itu tidak menanggalkan dulu gagasannya tentang Tuhan? Mungkinkah dia akan memakai orang yang tidak dikenannya? Saudara, mungkinkah Tuhan memakai? Mungkinkah Tuhan akan berbicara melalui orang yang tidak mau memberikan dirinya? Mungkinkah orang mendapatkan penjelasan sementara dia tidak mau menanggalkan konsepnya? Tidak mungkin. Tapi bagi orang yang mau belajar gitu ya, kan Tuhan tahu hati orang itu. Makanya dia katakan di awal, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Seorang pengajar Israel saja itu dalam tanda kutip seperti diremehkan oleh Tuhan. Apalah kamu? Katanya kamu pengajar Israel, masakan hal seperti itu kamu gak ngerti. Waduh. Katanya kamu pengajar Israel, katanya gitu. Karena dia bilang, apa maksudmu dilahirkan kembali? Apakah aku harus masuk kembali ke dalam rahim ibuku, katanya. Karena memang konsep itu juga dulu tidak ada. Karena dia seorang pengajar, saudara. Seorang pengajar itu dia pasti belajar gitu. Dia suka belajar. Pasti sudah ada sejak dia kecil itu sudah ada arah-arah ke situ gitu. Jadi ketika Tuhan mengatakan tentang kelahiran kembali, ya itu gak ada dalam konsepnya gitu. Bayangkanlah ketika Tuhan mengatakan, gimana lah kamu ini? Katanya kamu pengajar Israel, katanya. Sama saudara dengan hal
hal yang baru yang diajarkan kepada kita. Dikatakan, "Wah, kalau kamu nggak tahu semuanya, jangan ceroboh menghakimi." Jadi seolah-olah saudara, dia itu sedang bilang begini, saudara. Iya, kalian bisa lihat aku manusia biasa. Tapi, apakah kita itu bisa mengangkat Tuhan? Apakah kita membatasi Tuhan? Bukankah harusnya Tuhan itu berdaulat? Seperti yang sering saya katakan kepada saudara ketika saya selalu mengatakan, akan tiba masanya bahwa Allah itu sendiri yang akan mengajar. Kalau orang saudara tidak mau percaya akan hal itu, tidak menerapkan firman itu, akan sulit sekali mengerti kalau Tuhan ada di antara kita setiap pagi. Kalau kita tidak menyadari kehadiran Tuhan setiap hari di antara kita, itu seperti kita itu kalau kita itu tanah gitu. Kita itu seperti tanah yang bukan tanah yang subur gitu. Karena apa? Karena kita itu tidak menyadari atau tidak mengakui pikiran kita tidak sejalan. Pikiran kita tidak ada. Bersama-sama dengan kita ketika kita duduk. Pikiran kita ada di luar. Itu yang membuat saudara. Tapi saudara, ketika kita mulai mendengarkan dengan baik, makanya kita mesti selalu ingat ketika dia mengatakan Tuhan itu selalu baru, katanya gitu. Jadi walaupun yang kita persekutukan ini adalah firman ini, kita tidak boleh membatasi Tuhan hanya melalui kata-kata ini. Karena jenis kita berbeda dengan jenis orang di masa itu. Kita bukan orang Tiongkok. Walaupun Henny orang keturunan katanya gitu kan, orang tuanya gitu. Tapi Henny tidak tinggal di Tiongkok, budayanya berbeda. Ya, budaya itu membangun membangun satu kebiasaan gitu. Dan pola pikir orang budaya yang satu berbeda dengan orang pola pikir daripada budaya yang lain gitu. Makanya sama dengan kita yang ada di sini. Nah, makanya saudara, ketika Tuhan itu datang, dia harus hakimi dulu kita. Dia harus hajar dulu. Tadinya kita pikir, waduh, kita takut untuk dihakimi. Karena kita pikirkan penderitaan, hajaran, gitu, sakit penyakit. Lalu Tuhan menerangkan. Setelah kita lewat satu masa gitu. Lihat. Bagaimana Tuhan pelihara kita? Bagaimana Tuhan pelihara kesehatan kita? Iya kan? Masa penghakiman dan pengajaran. Seperti Tuhan mengeluarkan racun-racun
di dalam diri kita, di dalam tubuh kita, ya kan? Gagasan-gagasan. Ketika kita mengatakan dulu tentang hidup selama-lamanya, kita senang gitu. Direndam dulu kita. Sampai ketika kita berjalan terus mendengarkan firman Tuhan. Wow, kita melihat bagaimana Tuhan memelihara kesehatan kita. Amin, saudara? Saudara, apa ya? Membicarakan hal seperti ini, saudara, itu kita mempersekutukan gitu. Tanpa sadar itu sebetulnya kita itu sedang makan. Makan sambil menikmati indahnya atau nikmatnya makanan itu. Ya, apa saja yang kita makan. Saya bisa punya gambaran. Jadi ketika kita mempersekutukan firman ini, saudara, ketika saya mengatakan hal-hal tadi itu, saudara, ketika kita merenungkan tentang kehadiran Tuhan di antara kita, kalau saudara boleh ini, mengungkapkan apa yang sedang saudara rasakan, itulah Tuhan yang nyata. Jadi Tuhan yang nyata ini sangat berkesan gitu. Bukan seperti kepercayaan kita yang lama. Kepercayaan kita yang lama itu semu. Walaupun saya katakan tadi sama semua. Kita mengucapkan nama Yesus gitu. Iya kan? Oh, kita jarang lah menggunakan nama Yahweh karena ya memang kita tidak hidup di zaman itu gitu. Tapi sama, kita sekarang akan sedang beralih juga. Dari zamannya Yesus ke zamannya Tuhan yang Maha Kuasa. Sulit loh saudara menanggalkan itu, saudara. Tapi Tuhan sangat hati-hati, saudara. Karena tujuannya adalah untuk supaya apa yang menjadi rencana Tuhan itu sampai gitu. Jadi kita mengerti tujuannya Tuhan. Gitu. Jadi dengan dia menjelaskan, gitu ya, kayaknya berulang-ulang. Gitu. Ketika dia mengatakan semua ini, sebetulnya ini saudara, dia sedang ngajar kita secara perlahan. Gitu. Makanya saya sangat menikmati saudara berbicara kepada saudara dengan perlahan, gitu. Tidak buru-buru, gitu. Tidak harus pakai intonasi yang keras gitu. Kadang-kadang ada seperti itu. Tetapi ini seperti apa ya? Kita persekutuan kita ini seperti ketika kita itu santai gitu ya. Tapi serius gitu. Justru dalam keadaan tenang itu, santai itu, perkataan-perkataan Tuhan itu masuk gitu. Karena itu targetnya. Target Tuhan itulah yang perlu. Karena Tuhan ini ingin hidupnya itu bekerja di dalam kita. Makanya dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, itu dalam sekali, saudara.
kan semua orang kan akan berjalan. Iya kan? Hidup ini kan perjalanan. Ada orang yang menyangka jalan itu lurus gitu kan. Dia terus mengikuti jalan itu. Tapi di ending hidup gimana? Kenapa? Hah? Iya, ada jarang orang yang dianggapnya lurus. Ujungnya apa? Ketika di ending hidupnya, wah dia berjuang sekuat tenaga gitu. Ya kan? Pada akhirnya, aduh, aku mati juga katanya gitu. Salomo begitu ya. Salomo mewakili semua orang yang pengen menikmati hidup di dunia ini. Tuhan bilang, akulah jalan. Ya. Jadi ketika dia bilang, tak ada seorang pun yang melihat Bapa selain anak. Ketika dia disebut sebagai anak manusia, jadi Tuhan itu seperti bilang begini, sebetulnya akulah manusia yang sesungguhnya. Gitu. Jadi kalian itu bukan manusia seperti yang dirancangkan oleh Allah itu. Aku loh ini, akulah manusia yang sesungguhnya. Lalu saudara, Tuhan menjalani hidupnya seperti ini loh. Ya kan? Aku ini kebenaran. Ketika dia mengucapkan itu saudara, oh ya, kalau saudara bisa membayangkan bagaimana Yesus menjalani hidupnya ya. Ketika dia mengucapkan setiap perkataan gitu, itu indah sekali saudara. Apalagi ketika saudara memakan, menerapkannya, saudara akan menikmati kayak saudara tidak akan pernah sendirian gitu. Iya, indah sekali saudara. Dan apabila saudara melanjutkan terus kehidupan yang seperti itu saudara, saudara tidak akan ingat lagi umur saudara. Karena apa? Karena kita sedang memasuki hidup yang kekal. Karena tujuan kita percaya kepada Tuhan supaya kita memperoleh hidup yang kekal, bukan masuk surga. Orang yang punya hidup yang kekal, dimanapun dia berada, surga ada di situ. Gitu. Makanya Tuhan bilang, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Dia mengucapkan kebenaran. Dia tidak mengucapkan fakta. Karena fakta itu menurut kita ya. Fakta sering sekali saudara itu bertentangan dengan kebenaran. Katanya engkau pelihara aku Tuhan. Tapi faktanya demikian. Sudahlah Tuhan, biarkan aku kerja gitu. Dulu ya. Jadi menurutmu aku pelihara kamu kalau kamu kerja? Sampai pada akhirnya saudara, ya sudahlah, terserahlah. Aku gak ngerti gimana caranya Tuhan. Saya ingat loh masa itu benar-benar masa bagi saya itu apa ya?
sudah dalam keadaan seperti itu gitu ya. Usahanya itu mandek, gak ada kerjaan gitu, di rumah aja. Sementara kebutuhan meningkat gitu. Mana? Lalu Tuhan panggil full time gitu. Saya ingat itu 2011 itu. Bulan 11 itu. Aduh. Gimana caranya? Jalanin. Sekarang saudara, ketika kita dulu mau memulai ini, gimana caranya gitu, gak ngerti. Ya, tapi sesudah kita menjalaninya, saudara, saya bisa menceritakan ini semua saudara ya, karena memang apa ya, mengalami kehidupan seperti yang dikatakan oleh Tuhan itu saudara, alaminya setiap hari. Jadi saya tuh jadi punya gambaran yang baru tentang dunia ini saudara. Saya punya gambaran yang baru tentang apa itu akhir zaman, apa itu kiamat, dan sebagainya gitu. Tidak ada keraguan bahwa Tuhan yang berinkarnasi memiliki kemanusiaan biasa dan normal. Tetapi ketika dia melakukan pekerjaannya, itu dilakukan secara langsung dengan kemanusiaannya yang tidak sempurna dan keilahiannya yang sempurna. Karena inilah orang memiliki keraguan tentang pekerjaan masa kini, bahkan tentang pekerjaan Yesus. Karena orang terlalu menganggap Yesus itu supernatural gitu. Makanya mereka heran. Yudas yang paling itu saudara. Nanti kalau terdesak ini sama seperti siapa itu? Simpson itu saudara. Nanti kalau dia terdesak dia akan gunakan kekuatannya. Ternyata benar-benar dia naik ke atas kayu salib. Ya. Dia tidak menganggap hal itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itulah pikiran Kristus. Jadi pikiran Kristus itu lebih bermakna daripada pikiran Allah yang tidak kelihatan. Walaupun sebetulnya pikiran Allah itu sama dengan pikiran Kristus. Tapi karena pikiran Allah itu di awang-awang, kita gak mengerti. Sampai seorang manusia yang bernama Yesus. Jadi ini penting. Kita mengatakan Yesus itu anak manusia. Karena memang firman-Nya juga bilang begitu. Oh, kamu sudah sesat. Dia kan Tuhan. Iya. Tapi gak ada gunanya itu. Gak. Lebih berguna. Karena itu dari situ kita tahu pikiran Allah itu ketika ditampung oleh seorang manusia gitu. Itulah yang penting bagi kita. Untuk mencapai sasaran, kita mengenal Allah. Apa hidup yang kekal katanya dalam kitab Yohanes? Dalam doa Tuhan Yesus. Mengenal Dia satu-satunya yang Engkau utus, katanya gitu.
Itu mengenal Allah itu. Itulah hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu bukan antara sorga dan neraka. Jauh lah itu, saudara. Kalau konsep kekristenan kita masih sorga dan neraka, kasihan sekali lah saudara orang-orang tua kita, saudara, yang tidak tahu kebenaran. Siapa yang akan beritakan kepada mereka? Udah selama hidup mereka, bagaimana kamu hidup? Kamu akan dihakimi, lalu masuk neraka lah. Aduh, kasihan sekali lah keluarga-keluarga kita, mungkin yang pindah agama mungkin. Oleh karena sulitnya hidup. Meskipun pekerjaan Tuhan berbeda dalam 2 kali ia menjadi daging, hakikatnya tidaklah berbeda. Simpan selalu saudara ya. Hakikatnya tidak berbeda. Sama. Itu yang penting. Makanya saudara, ketika saya berbicara kepada saudara, hakikatnya itu yang sama. Makanya ketika saya mulai mengerti arti anak laki-laki itu, saudara. Oh. Makanya kita bisa menghidupi, saudara. Ya kan? Yang terpenting bukan siapa yang melahirkannya, kan? Ya kan? Yang terpenting adalah Tuhan itu, gitu. Yang terpenting adalah tujuannya tercapai. Itu yang paling penting. Jadi walaupun dipakai orang yang biasa ini gitu, hakikatnya itu. Ya. Tentu saja jika engkau membaca catatan tentang keempat Injil, perbedaannya sangat besar. Bagaimana engkau bisa melihat kembali kehidupan Yesus selama masa kecil dan masa mudanya? Karena yang dicatat itu yang luar biasa loh. Yang gak luar biasa itu gak dicatat. Bagaimana dia membantu orang tuanya. Bagaimana dia mungkin pergi ke warung membeli sesuatu disuruh ibunya. Itu kan gak dicatat. Hal yang biasa itu. Bagaimana dia makan, bagaimana dia mandi. Itu kan. Apakah ada? Tidak ada di sana. Bagaimana engkau bisa memahami kemanusiaan Yesus yang biasa? Mungkin engkau memiliki pemahaman yang kukuh tentang kemanusiaan Tuhan zaman ini. Tetapi engkau tidak memiliki pengetahuan tentang kemanusiaan Yesus. Kebiasaannya. Apalagi memahaminya. Jika hal itu tidak dicatat oleh Matius, engkau tidak dapat membayangkan tentang kemanusiaan biasa Yesus. Mungkin ketika aku memberitahumu tentang kisah Yesus selama hidupnya dan memberitahukan kebenaran yang sesungguhnya tentang masa kecil dan masa mudanya, engkau akan menggelengkan kepala. Tidak, Yesus tidak mungkin seperti itu. Iyalah. Karena konsep dalam pikiran kita itu Yesus itu ilahi, kudus, gitu kan. Konsep ini loh yang dalam pikiran kita. Tapi sebetulnya manusia itu terlalu naif ya. Ketika kita membayangkan kehidupan Paulus, kehidupan Abraham, gitu. Yang dibayangkan orang itu kudus, makanya disebut orang-orang kudus gitu.
Mereka membuat lingkaran cahaya di kepalanya. Kan kalau orang ini kan, kembar orang khusus kayak lingkaran cahaya terang di wajahnya. Engkau bahkan dia tidak mungkin memiliki kelemahan apapun, apalagi memiliki kemanusiaan. Engkau bahkan akan berteriak dan menjerit. Karena tidak mengerti Yesus, maka engkau memiliki gagasan tentang aku. Engkau percaya Yesus terlalu ilahi, tidak memiliki sedikit pun kedagingan dalam dirinya. Akan tetapi kenyataan tetaplah kenyataan. Tak seorang pun ingin berbicara dengan menentang kebenaran dari kenyataan. Karena ketika aku berbicara, itu ada kaitannya dengan kebenaran. Itu bukan spekulasi, juga bukan nubuat. Ketahuilah bahwa Tuhan dapat naik ke tempat yang sangat tinggi dan lebih dari itu. Dia dapat bersembunyi di kedalaman yang tak terkira. Dia bukanlah sesuatu yang kau ciptakan dalam pikiranmu. Dia adalah Tuhan atas segala makhluk, bukan Tuhan pribadi yang dipahami oleh satu orang tertentu. Perhatikan saudara, dalam kita memahami siapa Tuhan itu, dalam kita memahami Tuhan ada di antara kita. Ketika saya menceritakan saudara tentang Tuhan yang kita rasakan ketika kita bersekutu, ketika kita mendengarkan penjelasan demi penjelasan. Beberapa hari ini saudara saya menceritakan tentang indahnya Tuhan bersama dengan kita. Ketika saya menjelaskan hari Minggu kemarin saudara, ya, apa yang saya katakan ketika saya mengatakan saya dengarkan ulang gitu ya. Ya, hari Senin kemarin saya katakannya tentang ibadah yang di Imperium itu saudara. Ketika saya dengarkan sekarang ini gitu ya, dibandingkan dengan dulu, sudah ada pengalaman selama 3,5 tahun saudara. Ketika saya mengucapkan firman itu saudara, atau khotbah itu saudara. Walaupun dulu saudara saya sudah menikmati persekutuan sendirian gitu kan, merenungkan Tuhan. Tapi kalau dibandingkan dengan sekarang, sudah lebih intens gitu. Dulu kita belum mendengarkan pengajaran ini. Masuk ke tempat tersembunyi. Itu belum dibandingkan dengan hari-hari yang kita lalui saudara. Tentu intensitasnya sudah lebih banyak saya lakukan. Dan bisa menerangkan kepada saudara. Karena apa? Karena pengalaman. Lalu kita mengingat kembali persekutuan kita setiap hari. Coba lihat indahnya. Apalagi ketika kita melihat perlindungan Tuhan. Sekarang orang masih sibuk saudara. Kalau saudara mengikuti misalnya si Dharma, Pak Dharma itu kan. Oh dia kan ceritakan semua. Iya. Mulai kalau saudara dengarkan dari Bu Siti Fadila gitu. Lama dia gak muncul, dia munculin lagi. Carakan hal yang itu. Muncul lagi hal-hal yang baru. Wah orang jadi, sudahlah. Mati-matilah katanya gitu. Di satu sisi, mulai orang yang
vaksin yang kemarin itu saudara mulai digugat gitu kan. Kalau mau diterapkan lagi tentu akan berpikir ulang gitu. Karena sudah mulai digugat di mana-mana. Sementara mereka itu ingin berusaha mengurangi populasi manusia ini saudara. Itu yang sedang terjadi. Belum lagi saudara, sekarang bencana itu gak lagi bencana murni, bencana alam, bukan bencana alam lagi namanya sekarang. Karena manusia sudah merekayasa alam, merekayasa cuaca. Bayangkan lagi nanti saudara, kehidupan di masa depan. Kalau manusia artificial intelligence itu kan. AI. Bayangkan nanti saudara, di sekolah-sekolah akan ada manusia robot. Kayak mereka gitu. Bagaimana saudara berbicara kepada orang yang tidak punya hati, yang tidak punya nurani. Kehidupan seperti apa yang kita miliki? Harus kehidupan yang lebih tinggi dari situ. Kehidupan siapa yang lebih tinggi? Kehidupan Tuhan. Apa kita harus berusaha menyaingi mereka dengan kepintaran kita? Nggak ada guna. Dengan kebodohanlah Tuhan mempermalukan orang pintar. Iya. Saudara, dengan kita mengenal Tuhan yang normal itu, saudara. Ketika akan dijelaskan, apa tujuan tadi ketika dijelaskan tentang Yesus kemanusiaannya yang normal dari usia, dari dia lahir sampai dia usia 29 tahun itu. Coba bayangkan sedikit lagi. Apakah dia tidak normal? Apakah dia tidak biasa? Apakah dia tidak jengkel dengan misalnya ibunya gitu? Aku terus katanya gitu. Kok adik gak pernah disuruh? Atau dia itu apa gitu? Sabar aja tiap hari gitu kan? Enggak kan? Normal lah. Jadi coba pikirkan gitu. Jangan bayangkan dia kayak karena dia sejak bayi sudah dipilih gitu kan. Kalau kita bayangkan dia itu baik-baik saja, menjadi anak yang baik, nurut. Jadi saudara, dari situlah saudara kita itu pada akhirnya akan menyadari ketika kita menghidupi kehidupan setiap hari ini saudara. Iya. Gambaran tentang sorga di pikiran kita harus rela kita hapus. Karena itu konsep. Kita tidak tahu itu dari mana konsep sorga itu. Tapi sekarang Tuhan mengajarkan kepada kita, mengatakan firman ini, aku ada di antara. Dan aku sudah masuk di antara kamu gitu. Aku makan setiap hari dengan kamu. Dan aku menikmati persekutuan ini setiap hari. Ya. Jadi kita gak perlu lagi mencari-cari hadirat Tuhan lewat lagu, lewat perasaan merinding. Enggak, persekutuan kita ini saudara. Dengan memandang Tuhan setiap hari, dengan mendengarkan perkataannya, kita boleh membayangkan. Maka kita mesti punya
pengalaman bersama dengan dia setiap hari. Jangan kita langsung simpulkan, oh ini salah ya pikiran. Enggak, izinkan dia. Jalani saja kehidupanmu. Jangan katakan, oh tidak bisa begini ya Tuhan, tidak bisa. Enggak, jalani saja. Nampaknya mungkin di awalnya salah. Tapi kemudian disitulah ketika kita merendahkan hati kita, disitulah Tuhan menunjukkan kepada kita, ini loh. Iya, lihat 3 tahun ini saudara. Apakah Tuhan tidak pelihara saudara? Tuhan pelihara. Amin. Apakah saudara tidak sehat? Makin sehat. Tapi tujuan kita percaya kepada Tuhan bukan sehat. Bukan kaya, bukan. Tapi menjalani hidupnya. Sehingga apapun yang kita jalani, jalan gelap sekalipun yang kita jalani di depan, ada terang di dalam kita. Disitulah kita membahas saudara generasi kita dan generasi selanjutnya memiliki hidup yang kekal gitu, selama-lamanya. Kemanapun Tuhan pergi, kita tahu jalan ke situ. Dimanapun Tuhan ada, kita ada. Dan dimanapun kita ada, Tuhan ada. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih semua.